Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video ini kami membahas 30 contoh soal tes wawasan kebangsaan yang kami prediksi dan sering keluar saat berlangsungnya ujian CAT. Soal-soal ini kami rangkum dari subtopik Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagian materi Pancasila. Jika teman-teman tertarik dengan video yang kami sajikan, silakan menghubungi nomor WA yang telah kami cantumkan di bawah untuk mendapatkan file soal PDF-nya. Baik, teman-teman langsung saja di soal nomor 1. Hukum dasar tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki fungsi sebagai. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah C. Hukum dasar tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki fungsi sebagai pedoman dasar penyelenggaraan negara. Soal nomor 2. Dokumen yang berisi aturan-aturan dasar yang digunakan sebagai landasan pokok serta sumber hukum bagi pemberlakuan seluruh aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada adalah. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah D. Dokumen yang berisi aturan-aturan dasar yang digunakan sebagai landasan pokok serta sumber hukum bagi pemberlakuan seluruh aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada adalah Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 3, PPKI yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk melalui baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah A. PPKI yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk melalui mekanisme non-pemilu dikarenakan belum terbentuk struktur kenegaraan dan parlemen. Soal nomor 4, PPKI yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada sidang pertama memiliki agenda kecuali. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah B. Agenda sidang PPKI pertama adalah menetapkan presiden dan wakil presiden, menetapkan Pancasila, dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 5. Bukti konkret bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibentuk dan disahkan oleh Konstituante merupakan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah B. Bukti konkret bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibentuk dan disahkan oleh Konstituante merupakan bukti adanya PPKI. Soal nomor 6. Berikut adalah karakteristik Undang-Undang Dasar 1945 yaitu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah E. Karakteristik Undang-Undang Dasar 1945 adalah. Yang pertama, peraturan tertinggi perundang-undangan sebuah negara. Yang kedua, memuat aturan pokok ketatanegaraan. Yang ketiga, mengikat hak pemerintah, lembaga-lembaga, dan warga negara. Yang terakhir adalah menjadi dasar dan sumber hukum bagi peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Soal nomor 7. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang memuat aturan tambahan. Aturan tambahan tersebut dibentuk dalam amandemen Undang-Undang Dasar yang ke. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah D. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang memuat aturan tambahan. Aturan tambahan tersebut dibentuk dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat tahun 2002. Soal nomor 8. Bagian pembukaan merupakan pokok pikiran sebagai dasar pembentukan NKRI yang terurai dalam. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah D. Bagian pembukaan merupakan pokok pikiran sebagai dasar pembentukan NKRI yang terurai dalam alinea keempat. Soal nomor 9. Isi dari alinea ke-1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah C. Isi dari alinea ke-1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah spirit, motivasi, dan pembenaran atas hak bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka. Soal nomor 10. Visi kebangsaan dan jati diri sebagai negara hukum tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah D. Visi kebangsaan dan jati diri sebagai negara hukum tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Soal nomor 11.
Perubahan konstitusi yang terjadi sejak tahun 1945 hingga amandemen terakhir pada tahun 2002 menunjukkan bahwa baik jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah A. Perubahan konstitusi yang terjadi sejak tahun 1945 hingga amandemen terakhir pada tahun 2002 menunjukkan bahwa perubahan konstitusi merupakan suatu keniscayaan. Soal nomor 12, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat muncul berdasarkan kesepakatan antara Indonesia dan Belanda pada saat terjadi KMB di Belanda, yang pada intinya menghasilkan persetujuan di antaranya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah B. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat muncul berdasarkan kesepakatan antara Belanda dan Indonesia pada saat terjadi KMB di Belanda yang pada intinya menghasilkan persetujuan di antaranya mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Soal nomor 13, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat berlaku dari, baik jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah E. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat berlaku dari 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Soal nomor 14, dikembalikannya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia terjadi pada saat peristiwa. Baik jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah C. Dikembalikannya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia terjadi pada saat peristiwa Dekrit Presiden 5 Juli 1945 yang berisi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, pembubaran konstituante, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Soal nomor 15, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 jika dilihat dari prosedur perubahannya menganut tradisi seperti yang dikembangkan di negara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah A. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 jika dilihat dari prosedur perubahannya menganut tradisi seperti yang dikembangkan di negara Amerika, yakni perubahan konstitusi yang terpisah dari naskah aslinya. Soal nomor 16, peran sentral agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi berbagai dimensi dan berada di wilayah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah A. Peran sentral agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi berbagai dimensi dan berada di wilayah privat dan publik. Soal nomor 17, memberikan jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia sebagai tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap warga negara merupakan prinsip dari sila. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah B. Memberikan jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia sebagai tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap warga negara merupakan prinsip dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 18, berikut dimensi yang terdapat pada ideologi Pancasila yaitu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah A. Berikut dimensi yang terdapat pada ideologi Pancasila yaitu realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Soal nomor 19. Pancasila dapat dikatakan sebagai visi kebangsaan Indonesia yang bersumber dari. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah B. Pancasila dikatakan sebagai visi kebangsaan Indonesia yang bersumber dari pikiran dan gagasan yang dianggap baik pada setiap pribadi bangsa. Soal nomor 20. Pokok-pokok ajaran moralitas Pancasila sebagai panduan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kecuali. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah E. Pokok-pokok ajaran moralitas Pancasila sebagai panduan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah yang pertama, nilai-nilai agama sebagai sumber etika dan spiritualitas. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia yang dianggap penting. Yang ketiga, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat. Yang keempat, harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah E. Soal nomor 21, landasan etik Pancasila sebagai prasyarat persaudaraan adalah.
Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah C. Landasan etik Pancasila sebagai prasyarat persaudaraan adalah adil dan beradab. Soal nomor 22, prinsip dan visi kebangsaan yang kuat ditandai dalam sebuah kehidupan dewasa yang dinamai. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah C. Prinsip dan visi kebangsaan yang kuat ditandai dalam sebuah kehidupan dewasa yang dinamai pluralisme, yaitu penyamaan hak dan kewajiban di bidang ekonomi, hukum, dan politik. Soal nomor 23, unsur dalam Pancasila yang memiliki pengertian melihat keberlangsungan unsur-unsur lama dalam kebangsaan disebut. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah D. Unsur-unsur dalam Pancasila yang memiliki pengertian melihat keberlangsungan unsur-unsur lama dalam kebangsaan disebut perennialis. Soal nomor 24, konsep sosial demokrasi memiliki gagasan yang sama dengan konsep. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah A. Konsep sosial demokrasi memiliki gagasan yang sama dengan konsep demokrasi deliberatif. Soal nomor 25, konsep Pancasila dalam kelima sifatnya bertujuan untuk memperoleh kepenuhan yang berarti dapat mewujudkan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah C. Konsep Pancasila dalam kelima silanya bertujuan untuk memperoleh kepenuhan yang berarti dapat mewujudkan keadilan sosial. Soal nomor 20. Konsensus dalam Pancasila yang dipandang sebagai asas-asasnya Indonesia merdeka adalah suatu pandangan di mana Pancasila berperan sebagai. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 adalah D. Konsensus dalam Pancasila yang dipandang sebagai asas-asasnya Indonesia merdeka adalah suatu pandangan di mana Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa. Soal nomor 27. Konsep Pancasila lahir didasari oleh lahirnya sebuah negara dengan semangat. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 adalah B. Konsep Pancasila lahir didasarkan oleh lahirnya sebuah negara dengan semangat national state atau kebangsaan yang menyeluruh dan bukan untuk satu golongan. Soal nomor 28, konsep dasar negara yang dicetuskan oleh Soekarno dibacakan pada tanggal. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 adalah A. Konsep dasar negara yang dicetuskan oleh Soekarno dibacakan pada tanggal 1 Juni 1945. Soal nomor 29. Ide pemberian jambul pada kepala burung Garuda sebagai simbol negara agar tidak menyamai simbol burung Amerika yang dilakukan oleh tokoh. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 adalah D. Ide pemberian jambul pada kepala burung Garuda sebagai simbol negara agar tidak menyamai simbol burung Amerika dilakukan oleh tokoh bernama Sultan Hamid II. Soal nomor 30. Golongan terbesar yang pada akhirnya bermufakat untuk mengusung Pancasila sebagai dasar negara adalah. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 30 adalah C. Golongan terbesar yang pada akhirnya bermufakat untuk mengusung Pancasila sebagai dasar negara adalah nasionalisme dan Islam. Sekian pembahasan kita tentang 30 soal tes wawasan kebangsaan sub materi Undang-Undang Dasar 1945 dan materi Pancasila. Semoga materi-materi yang kami elaborasi ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.